Adiaksa, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia tentunya dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menangkap daftar pencarian orang atau buronan yang dilakukan oleh tim tangkap buron Kejaksaan Republik Indonesia. Demi memberikan kepastian hukum bagi para korban tindak kejahatan, kali ini tim tangkap buron Kejaksaan Negeri Surabaya mengemban tugas untuk menangkap terpidana korupsi bernama Wisnu Wardana. Lalu bagaimana upaya petugas kejaksaan menangani situasi pelik ini? Saksikan selengkapnya di Jurnal Adiaksa episode Tangkap Buron Kejaksaan Negeri Surabaya. Saya Iga Rahma. Nama saya Muhammad Teguh Darmawan, jabatan saat ini adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Saat saya bersama tim melakukan eksekusi terhadap terpidana, saat itu saya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya. Jadi tahapan pertama saya melakukan membentuk tim dengan menerbitkan surat perintah pelaksanaan eksekusi. Wisnu Wardana merupakan mantan Ketua DPRD Surabaya tahun 2009 hingga 2014. Divonis bersalah atas kasus korupsi pelepasan aset milik BUMD, PT Pancawira Usaha. Kasus Wisnu bergulir hingga Kejati Jatim mengajukan kasasi dan berakhir Wisnu divonis 6 tahun penjara. Namun Wisnu tidak menjalani putusan tersebut hingga akhirnya mengenyam status DPO atau buron. Saya Ketut Kasna Dedi, Kepala Kejaksaan Negeri Batam. Saat ini namun pada saat penanganan perkara atau pengamanan terhadap terpidana Wisnu Wardana, saya menjabat sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Surabaya. Datang sekitar pukul 5 ya? Sekitar pukul 5 pagi ya? Perkara ini merupakan perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat, di mana tidak menutup kemungkinan ada masa-masa atau masyarakat yang bisa jadi atau perlu kita antisipasi jangan sampai adanya perlawanan-perlawanan pada saat kita melakukan pengamanan. Saya Chandra Anggara. Saya staf intelijen di Kejaksaan Negeri Surabaya, Mbak, termasuk juga anggota tim tangkap buron Kejaksaan Negeri Surabaya. Lalu di awal Januari, kalau tidak salah 2019, kami mendapat informasi di lapangan terkait dengan keberadaan terpidana yang saat itu ada di luar kota Surabaya. Tetapi rencananya yang bersangkutan itu akan kembali ke Surabaya, sehingga dari informasi awal tersebut kami langsung laporkan ke pimpinan secara berjenjang, mulai dari Kasih Intelijen, lalu ke Bapak Kajari Surabaya. Terpidana Wisnu Wardana akan berada di Surabaya, tepatnya di sekitar stasiun Pasar Turi, Bapak. Itu sudah langsung kita lakukan pemantauan terhadap yang bersangkutan. Kita juga siang dan malam sampai ada anggota kami yang selalu tidur di depan rumahnya. Terkait dengan keberadaan DPO kita
Wisnuwardana ini kemungkinan besok akan ada di Surabaya sekitar jam 5 jam 6 pagi naik kereta dia di stasiun Pasar Turi. Tapi kalau menurut hemat saya jangan terpaku kepada stasiun itu. Baik, kita langsung aja berangkat sekarang ya. Sudah mulai sesuai dengan Dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Surabaya saat itu, Teguh Darmawan. Tim segera menuju pos lokasi pemantauan masing-masing. Berfokus di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Tetapi kami juga membagi tim, Mbak. Membagi tim, ada yang di rumah terpidana, ada yang di stasiun. Sekira pukul 3 atau setengah 4 pagi, itu anak terpidana itu keluar dari rumah menggunakan mobil warna abu-abu, lalu kami inisiatif mengikuti, dan betul memang mobil itu mengarah ke stasiun Pasar Turi, Surabaya, sehingga kemungkinan besar informasi yang kami terima itu benar atau valid. Sekira pukul setengah 6, 05.30, tim yang ada di depan stasiun itu mencurigai sebuah taksi yang diduga di dalamnya dinaiki oleh terpidana Wisnuwardana. Itu berhenti di pintu keluar stasiun. Di saat yang bersamaan, kendaraan yang tadi yang dinaiki oleh atau dikemudikan oleh anaknya, tiba-tiba bergerak tanpa adanya penumpang, bergerak menuju ke luar stasiun. Nah, benar di depan stasiun, tepatnya di depan pintu keluar, di sampingnya itu penumpang yang ada di taksi tadi berpindah ke mobil anak terpidana atau mobil yang tadi warna abu-abu tadi. Setelah kita cek, rupanya dari kita pantau, rupanya benar bahwa yang bersangkutan turun dan dijemput oleh putranya. Dari situ tim berinisiatif, kami laporkan ke pimpinan, dan pimpinan memerintahkan untuk mengikuti kendaraan tersebut dengan menggunakan sarana mobil dan juga sepeda motor. Perintah penangkapan tersangka Wisnuwardana tidak keluar tanpa alasan. Hal ini terpaksa dilakukan karena yang bersangkutan tidak memiliki itikat baik untuk segera menyerahkan diri. Lalu, bagaimana proses penangkapan Wisnuwardana? Seperti apa kegigihan tim tangkap buron Kejari Surabaya menghadapi dinamika di lapangan? Saksikan lanjutannya sesaat lagi. Dimulai dari stasiun Pasar Turi mengarah Jalan Tembakan sampai Gemblongan sampai ke tengah kota, jauh sekali memang. Jadi dengan kita pasang itu karena dia berusaha kabur awalnya. Salam Adiaksa. Melakukan pemantauan selama 3 bulan terakhir, diketahui lokasi Wisnuwardana sempat berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Mendapat vonis 6 tahun penjara atas kasus korupsinya, rupanya tidak membuat terpidana jerah, bahkan terus terjerumus dalam pelariannya. Waktu dan tempat yang tepat, tim terus mengikuti mobil sekaligus memastikan kebenaran bahwa yang berada di dalam mobil terduga adalah Wisnuwardana. Jadi mulai dari stasiun Pasar Turi mengarah Jalan Tembakan sampai Gemblongan sampai ke tengah kota sampai menuju ke arah Surabaya Utara di daerah Kenjeran. Nah, kami ikuti terus, dia masuk ke gang-gang gitu, motor mengikuti.
pada saat akan kita lakukan pengamanan terhadap terpidana ini, terpidana sudah merasakan bahwa sedang dilakukan atau dibuntuti oleh tim kami. Karena pada saat itu terpidana sempat memasuki gang kecil, kemudian begitu kita masuk juga ke jalan itu, terpidana langsung muter balik lagi ke arah Kenjeran. Lalu ada tim yang di sepeda motor itu yang mengikuti dari awal itu akhirnya mengontak kami, memastikan 100% bahwa yang menaiki kendaraan tersebut adalah terpidana Wisnuwardana dan anaknya. Kanan, Bapak Jaya 2 Utara kanan. Sehingga pada saat mobil ini keluar dari gang Lebak Jaya, langsung kami potong. Di situ ada perintah dari Bapak Kajari untuk memotong kendaraan dengan menggunakan sepeda motor dengan harapan dia berhenti. Pada saat itu, walaupun sebenarnya tempatnya kurang aman, tapi pengamanan harus kami lakukan sebelum terpidana lebih jauh melarikan diri. Akhirnya kita lakukan pencegatan dan terjadilah insiden di mana salah satu kendaraan sepeda motor anggota kami ditabrak oleh pelaku. Sepeda motor depannya dia berhenti, ternyata tidak. Ternyata melawan dengan cara menabrak petugas, anggota tim tabur itu. Untungnya alhamdulillah anggota tidak apa-apa, tidak luka karena dia sempat lompat, tapi motor ini dari tabrak dan mobil ini naik di atas motor gitu. Karena mobil yang dia gunakan adalah salah satu mobil yang hanya roda depan, roda belakang nggak ada. Jadi dengan kita pasang itu, karena dia berusaha kabur awalnya. Pak, aku gas aja, Pak. Jangan nak, sudah biar, nggak apa-apa. Tapi Bapak bakal tangkap. Nggak apa-apa, biar Bapak turun aja sudah nak, nggak apa-apa. Jangan. Nggak apa-apa nak, sudah. Biar Bapak turun aja, biar Bapak keluar. Dan itu juga menjadi situasi yang menguntungkan buat kami, karena akhirnya mobilnya tersangkut dan tidak bisa melarikan diri lagi. Di daerah Kenjeran kita dapat itu jam 7 lewat sedikit itu, jam 7 pagi lewat sedikit, di mana waktu itu ramai anak sekolah pada mau berangkat sekolah, sungguh ramai waktu itu. Yang turun pertama itu saya lihat di dalam itu memang betul Wisnuwardana. Kami himbau untuk keluar, tapi rupanya sekitar 2-3 menit nggak mau keluar. Lalu saat itu kami mau inisiatif memecahkan kaca, lalu belum sempat memecahkan kaca, akhirnya terpidana membuka pintu dan akhirnya bisa kami amankan, kami masukkan mobil, lalu lanjut dibawa ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Ada perlawanan, terutama dari anak terpidana yang mengemudi itu. Jadi setelah dapatkan amankan, kami kan tanya kepada terpidana ini yang tadi inisiatif nabrak itu siapa. Menurut penyampaian dari terpidana itu memang anaknya yang mau melarikan diri, sebenarnya itu mau nabrak, mau melarikan diri sebenarnya. Cuman alhamdulillahnya kendaraan itu nyantol di sepeda motor sehingga tidak dapat gerak lagi, maju mundur nggak bisa. Jadi yang memang inisiatif bukan dari terpidana tapi dari anak terpidana. Intinya memang satu, bahwa jaksa itu mempunyai kewenangan dalam melakukan eksekusi badan terhadap terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah inkrah ya. Kembali lagi kita tidak melihat itu siapa dan backgroundnya apa.
Tapi yang jelas di mana pada saat ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kita harus melaksanakan eksekusi sebagai jaksa eksekutor istilahnya. Kasus berlalu. Wajah kepemimpinan Kejari Surabaya pun telah berganti. Namun penegakan hukum terkait kasus DPO seperti kasus ini akan tetap menjadi prioritas. Saya Aji Prasetya, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya. Untuk tim tangkap buron yang sepengetahuan saya, sekarang ini nantinya akan diberikan sarana-sarana oleh Kejaksaan Agung guna memperlancar dan mempercepat dalam proses penangkapan ataupun sarana buron ini. Nah, ini tentu saja juga harus diiringi oleh kemampuan SDM kita. Nah, ini yang sangat penting ini, di mana nanti dalam pengoperasional alat-alat intelijen itu bisa maksimal sehingga hasil yang bisa diharapkan juga maksimal. Saya Mia Amiati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kita lihat dalam kacamata dari sudut pandang lain, proses upaya hukum tidak mengalami eksekusi. Akhirnya ketika proses berakhir dan ternyata Mahkamah Agung menetapkan putusan dengan memperberat 6 tahun, yang bersangkutan dipanggil secara patut, tidak ada upaya untuk bisa kooperatif sehingga berusaha melarikan diri sampai termasuk yang agak koboi ya. Sebaiknya memang dari awal sudah kita upayakan bagaimana pertama pencegahan, kemudian pencegahan itu kan ada masa waktunya berlakunya, upayakan untuk tetap dievaluasi jangan sampai keburu habis masa berlakunya sehingga tidak perlu ada DPO. Kalau udah gitu kan harus di DPO kan kalau tidak mau memenuhi panggilan secara patut. Penelusuran yang dilakukan dengan profesional serta perintah penangkapan yang matang dan sesuai dengan aturan menjadi kunci tertangkapnya Wisnuwardana. Kegigihan tim tangkap buron Kejari Surabaya dalam menangkap terpidana patut diapresiasi karena berhasil menangkap buronan dengan cepat. Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya bergerak berdasarkan keadilan semata, namun hati nurani juga menjadi kekuatan dalam mencari penyelesaian. Saksikan program Jurnal Adiaksa dalam episode berikutnya dengan topik yang berbeda di Kompas TV. Saya, Harlis Regar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, pamit undur diri.